Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bibit datang tuh, bibit nih di hari bibit datang, kebanyakan tuh matinya banyak. Setelah si pembeli pulang, kan kalau pembeli nganter tuh. Kalau beli bibit tuh persiapan airnya itu nomor satu. Beli bibit, persiapan airnya nomor satu. Bahasanya gini, bibit itu daya tahannya masih rentan. Catat ya, bibit daya tahannya masih rentan. Stamina tubuhnya gitu, daya tahan tubuhnya untuk kalau namanya habis jalan kan gonjang ganjing. Coba aja lihat kalau orang bawa bibit, pasti pakai drum gonjang ganjing udah puyeng. Jadi lemah gitu. Sampai ke kolam kita persiapan airnya belum maksimal. Akhirnya apaan? Bibitnya banyak mabok, mati. Kok ada aja yang mati? Mati tambah lagi. Udah sore, besok pagi, sore lagi, 2 hari, 3 hari, bisa-bisa seminggu pertama matinya hampir setengahnya. Nah, hal seperti itu permasalahannya apa? Permasalahannya di air. Jadi gini, kita bahasakan diri kita. Kita habis perjalanan jauh nih, naik bis, perjalanan jauh, jalannya gonjang ganjing, udah puyeng dah gitulah. Yang gampangnya gini, kalau bibit ukuran segini dibawa jalan 2 jam, kan jauh tuh. Selama 2 jam perjalanan, ukurannya segini. Lah sekarang kalau badan kita segini nih, lebih panjang. Perjalanan yang tadi 2 jam ditambahin aja sepanjang tubuh kita. Berarti kan kita hampir seharian tuh di jalanan tuh. Umpama gitu ya. Hampir seharian di jalanan gonjang ganjing. Bukan seharian, lebih kali, sehari semalam kali. Orang ikan lele segini sama badan kita, sama tinggi badan kita, ukurannya gitu ya. Jarak yang ditempuh si bibit segini dengan jarak kita ya pasti kan harus lebih banyak, lebih berlipat-lipat. Pasti kita udah puyeng tuh. Pusing. Begitu sampai di tempatnya nggak nyaman, makanannya nggak enak, ada semua udah puyeng, mau istirahat nggak ada, tambah mabok. Yang bisa bertahan hidup, yang nggak bisa ya telap, mati. Nah, seperti itulah kira-kira perumpamaannya yang paling masuk akal. Jadi persiapan airnya seperti apa nih? Kan pertanyaan seperti itu. Persiapan airnya seperti apa nih supaya bibit nggak gampang mabok? Gini, saya orang dulu artinya orang yang belajar lele itu dari bawah. Dari bawah tuh bukan dari teknologi, maksudnya kalau zaman sekarang kan gampang tuh. Jika Anda ingin bergabung dengan grup Kaisar Lele Nusantara, Anda bisa menghubungi WhatsApp saya. Di sana kita akan berkumpul dengan teman-teman lain yang satu hobi, satu usaha, gratis tanpa dipungut bayaran apa-apa. Di sana kalian bisa berbagi yang kalian tahu dan bertanya yang kalian perlu tahu. Jangan lupa cek deskripsi video ini untuk informasi lebih akurat lainnya. Dari bawah. Dari bawah tuh bukan dari teknologi, maksudnya kalau zaman sekarang kan gampang tuh. Biar bikin pH air stabil, nih pakai obat ini. Biar tumbuh jentik-jentik, pakai probiotik ini. Bikin air begini, pakai begini. Jadi obat-obatnya udah ada. Kalau saya dulu masih tradisional. Jadi gini pemirsa, ini kan kolam baru nih. Kolam baru, bahasanya kolam baru, kita isi air putih, air bening, air sumur ya. Itu biotik kehidupannya belum ada, karena kan airnya masih air sumur. Ini jangan dikasih lele dulu. Kalau bibit mau datang, usahakan 1 minggu sebelumnya. Air yang tadi di kolam yang udah bening ini, kotoran kambing, kotoran sapi boleh lah, kotorannya. Kita isi 1/4 karung. Kalau karung nih kan segini nih, karung segini. Kita isi segininya aja, 1/4-nya. Atau setengahnya boleh lah. Kita ikat rapat nih. Masukin ke tengah-tengah kolam. Kalau kolam ukuran seberapa pun ya kalau taksiran aja lah. Kalau diameter 3 tadi setengah karung tadi. Diameter 2 sih. Ya 3 nggak apa-apa lah, masih setengah karung. Diameter di bawah 3 1/4 karung. Diameter 3 setengah karung. Diameter lebih dari 3 gitu, 5 apa berapa? Ya setengah karungnya bikin 2 titik lah. Sana titik, sini titik. Ditindihin batu biar nggak naik gitu. Jadi dia tenggelamin nih si karung, kotoran setengah karung ini tenggelamin, taruh di dalam air tuh, tindihin batu kayak apa supaya dia nggak naik ke atas. Seperti itu, biarin dulu sehari. Hari kedua nih turun lagi, itu yang tadi udah kerendam tuh kita goyak. Jadi kan udah rada kotor tuh, sari-sari di dalamnya mulai keluar tuh. Yang tadinya 1 hari kerendam, 1 harinya udah mulai keluar. Itu air yang tadi bening udah mulai rada-rada keruh, karena kan kotoran kambing. Gak usah merasa geli, nggak apa-apa. Tindihin lagi
biarin. Hari kedua kan digoyang-goyang. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima harusnya kalian lihat itu jentik-jentik udah mulai tumbuh. Jentik-jentik, biotik-biotik kehidupan air, organisme air udah mulai tumbuh, udah mulai ada. Artinya air yang kita siapkan itu sudah layak huni. Karena tuh organisme itu sudah menghuni. Terus airnya jadi kotor dong, banyak jentik-jentik, banyak penyakit. Enggak, memang seperti itu. Nah, kalau udah hari kelima, begitu hari keenam udah mau seminggu, udah mau bibit datang, kotoran kambing, kotoran sapinya angkat. Yang di karung tadi tuh angkat, sisihkan. Bisa buat pupuk, bisa buat lain, terserah. Kalau ke kolam lain sih mendingan baru lagi aja, jangan yang itu kan ampas, tinggal ampas. Biarin buat pupuk aja udah. Nah, air yang sudah banyak biotiknya itu, begitu bibit masuk, sama seperti tadi saya bilang di awal. Ketika kita perjalanan jauh, sampainya, ruangannya AC, kasurnya nyaman, bersih, makanannya enak, nyaman. Itu makanannya, itulah yang bibit mau, itulah yang kita mau, itulah yang makhluk hidup mau setelah melakukan perjalanan jauh, setelah pusing di gojok-gojok di jalanan. Jadi paham ya? Yang saya omong nih, kalau nggak paham denger lagi dari ulang. Ini udah rinci banget. Jadi seperjalanan kita itu ditebus dengan disambut dengan sesuatu yang nyaman. Nah, untuk kenyamanan itu untuk ikan itu yang diperlukan oleh ikan. Yang diperlukan oleh ikan adalah air dengan pH bagus. Catat nih, air dengan pH bagus. Makanannya, kesiapan makanannya yang udah siap, yang udah enak gitu. Yang alami. Kan kalau jentik-jentik masih alami. Makanannya enak, nyaman artinya ya namanya pH-nya udah bagus, ininya bagus, udah layak hidup lah. Kalau air baru kadang-kadang dia masih nama kan ikan yang dari sebelumnya di kehidupan lain gitu, maksudnya air lain pindah ke yang lain kadang-kadang kurang, jadi perlu penyesuaian. Nah, kalau untuk yang seperti ini ibaratnya sudah sesuai. Itu aja ya. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.